Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Jujur, saya sangat miris sekali, sedih melihat saudara-saudara saya sendiri dengan tega mengkerdilkan ilmu agamanya, mementingkan nafsunya, menggeruduk tempat ibadah yang lain. Mau sampai kapan kalian tidak dewasa di dalam beragama dan bernegara? Apa argumentasi kalian melakukan hal itu? Sementara kalau kita mau cek di dalam teks Al-Quran maupun Al-Hadis, tidak boleh tidak melakukan hal-hal demikian. Tidak boleh. Justru kalau kita melakukan hal tersebut, itu sangat memalukan, menjijikan, dan membuat rugi Islam. Catat ya, itu pertama. Udah beberapa bulan terakhir, sebetulnya berita ini kemudian rame. Cuma saya baru kemudian akan membahasnya saat ini karena ada video yang nyebar. Ternyata sekelompok orang yang datang menggeruduk, membubarkan orang-orang sedang beribadah. Itu membawa kalimat-kalimat yang sangat miris sekali. Dia katakan sebagai anjing, penyebar virus, rabies, segala macam. Ya Rob, demi Allah, itu salah. Gak bisa kalian kemudian seperti itu. Apa motivasi kalian? Apa motivasi kalian? Kalau kalian melakukan hal tersebut, lalu ada argumentasi agamanya, yakin, harus di cross check, pasti salah. Bukan kemungkinan salah lagi, tapi pasti salah. Cek Al-Quran, cek Al-Hadis, ya, nggak ada aturan agama yang memperbolehkan kita mempersekusi, kita menggeruduk, kita membubarkan orang lain sedang beribadah. Nggak ada. Justru harus menghargai, harus menghormati. Dan tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan di dalam situasi perang. Satu kali lagi. Bahkan di dalam situasi genting. Sedang perang. Tidak boleh. Kita sebagai umat Islam, itu kemudian merusak satu salib pun di dalam gereja. Itu ajaran agama kita. Aturan perang itu jelas, ya. Ada aturan perang di Islam. Dan salah satu aturannya tidak boleh merusak satu salib pun, tidak boleh merusak bangunan sedikit pun tempat ibadah yang lain. Itu aturan agama kita. Kenapa? Apa argumentasi kalian melakukan hal itu? Maka kalau argumentasinya atas nama agama, saya pastikan 100% pasti salah. Janganlah seperti itu, bos. Coba kita dengarkan. Makanya nggak ada sebetulnya fobia Islam, nggak ada. Ya, Islamofobia nggak ada. Yang ada Kristenmofobia. Salah satu agama yang susah mendirikan tempat ibadah itu adalah Kristen dan Katolik. Itu fakta di Indonesia. Yang katanya ragam suku, agama dan budaya. Itu pikiran-pikiran picik, nggak boleh. Kita seperti itu. Kita harus dewasa, bos, di dalam beragama dan bernegara. Coba kita dengarkan nih. Ada video kemudian yang beredar. Kenapa harus di sini? Di lingkungan yang mayoritas memang muslim. Nggak ada. Jadi tolong Pak ya, yang lihat-lihat ini harus kita namanya jangan sambil gigit ya. Nah, ini ya kan. Kalau anjing lihat kan mau gigit kan, tapi kalau anjing di tangan gigit. Yang kita takutkan itu Pak Ustadz berrabies ya. Berrabies. Bapak. Ya Allah, memalukan banget kan? Itu saudara-saudara saya. Mohon maaf kepada teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik, mohon maaf. Itu orang-orang awam. Orang-orang awam. Mereka sejatinya yang sedang merusak citra Islam. Mempermalukan agama Islam. Kalau atas nama agama. Yakin 100% tidak dibenarkan atas nama agama. Kelakuan-kelakuan seperti itu. Tetapi atas nama ego dia. Emosi dia. Emosi itu dipandunya bukan oleh agama, tapi oleh setan. Catat itu. Mungkin kalian di benaknya, ini bagian daripada upaya membela agama Islam. Enggak, sama sekali. Kalian melakukan seperti itu, ada berapa puluh juta orang Islam yang merasa malu dengan kalian melakukan hal tersebut. Hati-hati loh. Jangan sampai ada di pikiran umat Islam yang lain, oh kok agama saya seperti ini ya?
kok Islam seperti ini ya? Katanya rahmatan lil alamin ya. Jangan-jangan loh, jangan-jangan dengan Anda melakukan hal tersebut justru orang Islam itu menjadi berpikir, oh, pindah agama. Hati-hati loh. Sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya. Karena kelakuan orang-orang kita menyebabkan orang Islam menjadi pindah agama. Makanya hati-hati. Mungkin tujuan Anda membela, tetapi sejatinya bukan membela. Anda itu merusak, Anda itu menghancurkan, memalukan. Kalian tuh, warga-warga yang ngaku umat Islam, beragama Islam, yang melakukan persekusi, yang melakukan pembubaran, yang menggeruduk tanpa sopan santun, gak jelas. Memalukan kalian tuh. Memalukan. Membuat malu. Coba kita baca beritanya nih. Dari Detik Sumut. Duduk perkara jemaat gereja di Binjai dibubarkan paksa saat beribadah. Ya Allah, mau sampai kapan ini kita nih seperti ini? Jemaat gereja Mawar Saron di Binjai, Sumatera Utara dibubarkan paksa oleh masyarakat ketika tengah beribadah. Insiden itu terjadi karena jemaat gereja beribadah di lokasi yang tidak memiliki izin rumah ibadah. Fakta ini awalnya diungkap Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Henrek Lokra. Ia menyebut peristiwa itu terjadi pada Jumat 19 Mei 2023 lalu. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengecam keras aksi pembubaran ibadah secara paksa dan provokatif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Satu kali lagi, selalu argumentasinya tidak memiliki izin segala macam. Hei, saya orang Islam. Kalian yang bergeruduk itu adalah umat Islam. Coba raba, kita itu sama-sama orang Indonesia. Sudah lumrah, sudah diketahui. Sudah nggak usah kemudian disembunyikan. Umat Islam kalau mau membangun musola segala macam, itu kalaupun tidak ada izin nggak jadi soal. Izin belakangan nggak jadi soal. Bahkan orang Islam di momen-momen tertentu, Idul Fitri, Idul Adha, sering menggunakan lapang sebagai tempat ibadah, sholat. Bahkan jalan dipakai untuk ibadah, sholat. Apalagi orang-orang yang suka tahlil, rumah dipakai ibadah, tahlilan. Itu fakta. Kita harus fair. Di dalam kita sama-sama orang Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keberagamaan, adat ketimuran. Itu mereka yang datang itu melanggar banyak hal. Melanggar etika agama, etika manusia, etika sesama anak bangsa. Mereka langgar. Mereka langgar. Etika agama mereka langgar. Etika sesama manusia mereka langgar. Etika keberagamaan mereka langgar. Apa pembenarannya? Nggak ada yang bisa dalil yang membenarkan kelakuan model seperti itu, nggak ada. Jangan sok lah kalian. Hati-hati. Lanjut nih. Pendeta Janes Padang yang merupakan perwakilan Kristen di Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Binjai menjelaskan duduk perkara peristiwa pembubaran paksa itu. Dia menyebut awalnya sekitar 40-an warga yang mengatasnamakan warga lingkungan 1 datang berunjuk rasa saat jemaat GMS sedang beribadah. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, saya malu melihat, mendengar, membaca fakta berita ini. Ada teman-teman saya yang sesama umat beragama lalu melakukan hal-hal brutal kayak gini. Ini harus ada edukasi kepada masyarakat. MUI bertanggung jawab. Kemenag bertanggung jawab. Ulama-ulama bertanggung jawab di dalam mengedukasi masyarakat. Gak boleh. Atau kalian ada ulama yang kemudian menyuruh seperti itu. Apa kepentingan kalian? Apa argumentasi logik kalian? Dalil apa yang kalian pegang? Al-Quran jelas tidak membolehkan. Al-Hadis jelas tidak membolehkan.
Oke, saya sudah baca berita panjangnya, udahlah, nggak usah saya baca seluruhnya. Jadi yang jelas argumentasi masyarakat itu karena dilarang beribadah karena bukan gereja. Padahal, apa salahnya orang lain beribadah yang bukan di gereja? Apa gunanya kalian kemudian mengganggu orang lain sedang beribadah? Apa gunanya? Ada apa manfaatnya? Satu kali lagi saya malu melihat, mendengar, membaca ini. Dan ini harus disebarkan kepada banyak orang. Harus diedukasi. Satu kali lagi, ini kewajiban MUI. Kewajiban Kemenak. Kewajiban ulama-ulama Indonesia khususnya. Untuk menerangkan kepada masyarakat. Nggak boleh seperti itu. Lagian, yang dilarang oleh aturan, ini yang paling berdosa, ini SKB 3 Menteri ini. Yang paling berdosa itu yang merumuskan itu tuh. Harus ada tanda tangan segala macam. Dan satu kali lagi, kalaupun itu adalah dasarnya, maka orang-orang yang beribadah itu bukan di gereja, ya, tetapi di ruko. Di ruko itu bukan gereja. Tempat ibadah sementara. Kalau di kita mah tajuk, kalau di Sunda mah surau, segala macam itu. Poinnya satu, mereka tidak dewasa di dalam beragama dan bernegara. Dewasalah. Dan kalau kalian merasa bahwa itu bagian daripada perjuangan agama, bullshit. Kalau kalian merasa bahwa itu adalah bagian daripada jihad, bullshit. Itu jihad yang sesat dan menyesatkan. Saya berani katakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.